Selamat datang di video pembelajaran Bahasa Arab kelas 2. Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya belajar Bahasa Arab bersama Ustadzah. Materi hari ini latihan cara menyambung 13 huruf hijaiyah. Yang akan kita sambung hari ini adalah huruf ba, ta, sa, na, ya, ha, ka, la, ma, ain, ghain, to, dan dho. Tetap semangat ya untuk menyimak video dari Ustadzah. Di pertemuan kemarin kita sudah belajar menyambung 15 huruf hijaiyah. Ada yang masih ingat? Nah, yang pertama kita dengan mengenali kepalanya ada 9 huruf. Ja, ha, kho, sa, sya, so, do, fa, dan ko. 9 huruf tadi ditulis atau kita tulis dengan kepalanya saja. Kemudian yang kedua, huruf yang tidak bisa disambung di sebelah kiri. Ada 6 huruf, yaitu huruf a, dha, ro, alif, da, dha, ro, za, dan wawu. Huruf ini ingat tidak bisa disambung di sebelah kiri, tapi bisa disambung di sebelah kanan. Kemudian untuk materi hari ini kita akan belajar menyambung 13 huruf hijaiyah. Ada 7 langkah. Melanjutkan langkah yang ketiga adalah pindah titik ganti nama. Langkah keempat, beda tempat, beda bentuk. Langkah kelima, hurufnya nanti jadi seperti huruf S. Langkah keenam, menjadi mirip huruf I. Langkah ketujuh, mirip jeratan kepala pancing. Langkah ke-8 mirip ombak. Langkah ke-9 bentuknya tetap. Nah, kira-kira ada huruf apa saja ya yang ada di semua langkah ini? Nah, simak ya di langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah pindah titik ganti nama. Maksudnya, pada pelajaran ini kita akan mempelajari huruf yang punya tubuh yang sama ketika di awal dan di tengah. Yang membedakan adalah letak dan jumlah titiknya saja. Jadi kita bisa mengenali huruf tersebut dengan memperhatikan titiknya. Seperti contoh ini, huruf ba, ta, sa, na, dan ya. Ketika disambung di tengah, di awal maupun di akhir nanti hurufnya sama. Yang membedakan adalah titiknya. Diingat ya, yang membedakan adalah titik. Kemudian langkah yang keempat, beda tempat, beda bentuk, yaitu huruf H. Kita akan belajar huruf H. H di tengah, H di depan, kemudian letaknya H di belakang, dan H dipisah itu akan berbeda. Seperti contoh H masa, H di depan itu hurufnya berbeda. Nah, lain lagi ketika huruf H-nya ada di tengah. Nah, kemudian perhatikan juga contoh di video ini ada faqihah. H di akhir itu hurufnya juga berbeda. Kemudian H ketika bertemu dengan huruf yang 6 yang tidak bisa disambung tadi. Contohnya ya hada, maka hanya seperti bulat seperti telur. Nah, itu huruf yang dipisah. Kemudian langkah kelima adalah mirip S. Huruf kaf itu ketika di depan dan di tengah itu mirip huruf S. Namun ketika di akhir kata itu bentuknya adalah tetap jadi seperti huruf kaf biasa. Yang membedakan adalah ketika di depan dan di tengah. Nah, perhatikan contoh ini ya. Kutiba, K itu seperti huruf S. Kemudian sakata juga seperti huruf S. Nah, kemudian langkah yang keenam jadi mirip I. Nah, ini hampir sama dengan huruf K tadi, yaitu hurufnya ketika di depan dan di tengah itu hurufnya seperti huruf I. Nah, ditambahin nanti ketika ada harokatnya yang membedakan. Kemudian ketika di akhir kata itu hurufnya tetap atau kembali seperti semula. Contohnya ini lazida, la-nya seperti huruf I. Ada sambungan disambung huruf za. Kemudian salala, la di tengah itu juga sama seperti huruf I. Kemudian langkah yang ketujuh mirip kepala jeratan pancing.
huruf mim atau huruf ma. Huruf ma itu ketika di depan, di tengah, ataupun di akhir itu hurufnya sama, yaitu hurufnya kecil seperti jeratan kepala pancing. Nah, lucu ya, seperti jeratan kepala pancing. Tetap diingat-ingat, ma di depan, di tengah, di akhir hurufnya sama. Langkah ke-8, nah ini ada yang mirip ombak ya. Wah, hurufnya seperti ombak, yaitu huruf ain dan huruf ghain. Huruf ain dan ghain itu ketika di depan itu hurufnya seperti kita ambil kepalanya saja, jadi ekornya kita buang. Namun ketika di tengah atau di belakang itu hurufnya mirip ombak. Nah, jadi ada apa ya, ini seperti ombaknya. Nah, ain ghain itu bedanya adalah di titiknya. Kemudian langkah ke-9 adalah huruf to dan dho. Ini bentuknya tetap. Jadi ketika ditaruh di depan, di tengah, ataupun di belakang nanti hurufnya tetap. Jadi sama, tidak berubah sedikit pun. Kalau disambung berarti kita nanti tinggal nambahi garis sedikit. Nah, itu untuk huruf to dan dho. Nah, bagaimana? Kita tadi sudah mempelajari 13 huruf tadi. Semoga semuanya nanti bisa dipraktekkan ya. Belajar di rumah, diingat-ingat. Kemudian untuk tugas kita hari ini, silahkan disebutkan kembali 9 langkah atau cara menulis huruf hijaiyah yang sudah Ustazah sebutkan tadi. Ditulis langkah dan hurufnya saja ya. Ingat, langkah pertama itu apa, kemudian hurufnya apa saja. Nah, sekian dari Ustazah. Selamat belajar. Wassalamualaikum.